Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di rumah ini dalam rangka untuk bertalabul ilmi. Dan malam ini kita akan mengkaji satu ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ayat ini risalah atau nasihat bagi Anda yang usianya sudah menginjak 40 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ayat ini mengajarkan kepada kita 5 amalan yang tidak boleh ditinggalkan, khususnya Anda yang Allah berikan nikmat dipanjangkan usianya sampai 40 tahun. Maka kalau merasa usia sudah 40 tahun ke atas, maka jangan pernah meninggalkan 5 amalan ini. Karena 5 amalan ini yang dicantumkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini menentukan keselamatan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan bahas. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di sini, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu bapaknya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah. Potongan kalimat yang pertama ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada asal penciptaan kita, bahwa kita dulu ini lemah kalau bukan karena pertolongan Allah azza wa jalla. Ketika kita berada di rahim ibu kita, siapa yang bisa menolong kita? Kita aja dalam rahim, tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalamnya kecuali kita sendiri di situ. Tidak ada yang bisa memberi makan kepada kita, tidak ada yang bisa memberi minum kepada kita, menolong kita. Karena orang yang ada di dalam rahim seorang ibu, kalau bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dia akan mati di situ.
Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bayi yang dalam rahim seorang ibu itu hidup ataupun mati. Artinya kita diingatkan bahwa kita ini pernah lemah di situ. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tentu kita seperti tidak sekarang ini. Maka Allah ingatkan tentang kelemahan kita, dan semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat selanjutnya, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian setelah kita lahir, tentu dengan pengorbanan seorang ibu ketika melahirkan kita itu luar biasa. Makanya kenapa kemudian ayat ini sebagai dalil tentang birrul walidain, wajibnya kita berbuat baik kepada orang tua. Karena satu hentakan orang tua ketika melahirkan kita tidak bisa dibalas dengan jasa apapun. Satu hentakan saja tidak bisa dibalas dengan jasa apapun. Apalagi sampai kemudian merawat, menyusui, mendidik dan begitu seterusnya. Hentakan saat melahirkan saja itu kebaikannya tidak bisa dibalas. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Kemudian setelah kita beranjak dari masa kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, sampai Allah katakan hatta idza balagha asyudda. Hatta idza balagha asyudda. Sehingga apabila anak itu telah mencapai asyuddahu. Asyuddahu itu artinya usia 33 tahun. Dan itu kuat-kuatnya orang. Jadi kekuatan tenaga orang itu biasanya di usia antara 30 sampai 33 tahun. Makanya penduduk surga itu usianya segitu. Kemudian Allah mengatakan wa balagha arba'ina sanatan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan usia sampai 40 tahun. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa ini. Maka saya nasihatkan kepada antum semuanya, ikhwan akhwat, kalau sudah usianya 40 tahun ke atas, sering-seringlah baca doa ini. Doa yang diajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf 15 ini. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi durriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Banyaklah berdoa dengan doa ini, karena doa ini mengajarkan kepada kita 5 amalan yang tidak boleh lepas bagi orang yang usianya sudah 40 tahun. Apa maknanya di sini? Rabbi auzi'ni, ya Rabb, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau telah limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau redai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepadamu ya Rabb, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang pasrah. Perhatikan dalam doa ini isyarat kita ini disuruh untuk mengamalkan 5 perkara kalau sudah usia di atas 40 tahun. Pertama di sini ada kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur akan nikmat-Mu. Berarti amalan yang pertama nih, orang yang sudah usianya 40 tahun ke atas, 1, memperbanyak syukur. Ini yang pertama.
perbanyak ucapkan alhamdulillah. Karena sering saya katakan, umur 40 tahun itu adalah sempurnanya akal manusia. Makanya tidak ada para nabi yang diutus di bawah umur 40 tahun. Para nabi itu diutus di atas 40 tahun usianya, termasuk nabi kita. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi kita kan di usia 20 tahun, tapi Allah tidak jadikan dia nabi. Atau di usia 25 tahun atau 30 tahun, kan biar panjang tuh masa dakwahnya, tapi tidak diangkat juga oleh Allah. Kenapa? Karena usia-usia di bawah 40 tahun itu masih labil, akalnya itu belum sempurna, emosinya belum bisa tertahan, pendapat-pendapatnya juga belum sempurna. Tapi kalau usia 40 tahun biasanya sempurna akalnya. Makanya Nabi diangkat itu di usia 40 tahun ya, termasuk juga para pemimpin. Pemimpin itu kalau sudah 40 tahun ke atas kan agak bijak dia cara berpikirnya, tapi kalau di bawah itu susah untuk bijak itu, karena dia harus banyak pengalaman kan gitu ya. Ini isyarat Al-Quran masalahnya ya. Lah karena usia 40 tahun itu sudah sempurna akalnya, dan biasanya umumnya ya, kebanyakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala di usia 40 tahun itu hampir semua sudah diberikan. Rata-rata nih, kalau antum sudah usia 40 tahun, rata-rata itu sudah punya pasangan. Laki-laki punya istri, istri punya suami. Rata-rata punya anak. Rata-rata sudah punya anak gitu. Dan rata-rata sudah punya pekerjaan. Dan sebagian besar sudah punya tempat tinggal biasanya. Ya walaupun ada yang ngontrak gitu kan, tapi umumnya punya tempat tinggal mereka. Artinya bahwa itu semua nikmat kan, tempat tinggal, pasangan, anak-anak, pekerjaan, akal yang sempurna, itu semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Lah karena hampir sebagian nikmat Allah itu Allah sudah anugerahkan kepada orang yang sudah usia 40 tahun itu, maka kewajiban yang pertama adalah bersyukur. Inilah dari kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur. Maka perbanyak ucapan alhamdulillah. Bersyukur ini bukan hanya sekedar di lisan, alhamdulillah, bukan itu saja. Tetapi bersyukur itu lebih daripada hanya mengucapkan alhamdulillah. Apa itu? Menjaga nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jaga nikmat itu. Umpamanya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita pendengaran. Kita lihat orang-orang yang budak itu, orang-orang yang gak bisa mendengar, keinginan mereka satu, ingin mendengar. Lihat orang-orang yang bisa melihat kepada orang yang buta, keinginan orang buta itu ingin bisa melihat, ya kan? Atau kita bisa bicara, lihat orang-orang yang bisu itu, keinginan orang bisu itu pasti ingin bicara. Lah kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat telinga kita masih mendengar, lisan kita masih bicara, mata kita masih melihat, otak kita tidak gila masih bisa berpikir, jaga nikmat-nikmat itu. Jangan mendengar kecuali yang dihalalkan, dibolehkan, tidak mendengar yang diharamkan. Jangan melihat kecuali yang dibolehkan. Jangan bicara kecuali yang baik. Ya, itu cara menjaga nikmat Allah tuh. Ya. Jadi seluruh nikmat yang Allah berikan, baik tangan, baik kaki, baik isi kepala kita, hati kita, gunakan untuk kebaikan. Itu bentuk menjaga nikmat itu. Dan Allah sudah janjikan kalau seandainya kita mampu dan bisa menjaga nikmat itu dengan baik, kemudian bersyukur kepada akan nikmat itu, Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, ku tambah nikmatnya. Saya dulu punya guru ngaji, usianya itu sudah di atas 80. Saya masih kecil, masih ingat. Dia ngajari saya itu tidak pernah pakai kacamata.
usianya 80 tahun ke atas, masih awas matanya ya. Jadi setelah coba saya teliti kenapa kok usia, biasanya kan kita aja usia-usia 40 tahun ke atas kadang baca itu beli kacamata baca tuh udah rabun, kecuali tengok duit saja baru baru tak rabun ya. Gitu ya. Jadi rupanya dia sejak kecil itu suka membaca Quran, matanya itu baca Quran terus. Jadi Allah jaga pandangannya. Kalau sekarang kan yang ditengok bukan Quran, yang ditengok handphone, kecil-kecil udah tengok. Akhirnya kacamatanya tebal-tebal, si kecil-kecil, udah hilang nikmatnya. Ya. Nah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kewajiban yang pertama atau amalan yang pertama yang harus dilakukan orang yang sudah senja usianya 40 tahun ke atas, apalagi sampai 50, 60, 70 tahun saja, perbanyak syukur. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi wa ala walidayya wa ala walidayya. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur akan nikmat dan bersyukur akan nikmat kedua orang tuaku. Berarti amalan kedua apa? Birrul walidain. Seolah-olah jangan sampai menyibukkan kita usia-usia 40 tahun itu untuk tidak birrul walidain hanya gara-gara dia sudah beristri, dia sudah punya anak, dia sudah punya pekerjaan. Jangan sampai melalaikan birrul walidain gara-gara sudah berumah tangga. Karena tadi saya katakan kan, umumnya orang yang sudah 40 tahun itu punya anak, punya istri, punya rumah, punya pekerjaan kan. Terkadang perkara-perkara ini yang menyibukkan sehingga kita lalai untuk berbuat baik. Maka bersyukurlah Anda yang masih punya orang tua, dan yang tidak punya orang tua tetap masih bisa berbuat baik kepada mereka dengan cara berdoa, bersedekah, dan banyak amalan yang bisa kita kirim pahalanya untuk mereka. Tapi nasihat bagi orang tua yang masih hidup, Anda diberikan orang tua yang masih hidup sementara usia Anda juga sudah 40 tahun, sudah tua juga. Jangan sampai pasangan hidup kita melalaikan kita dengan birrul walidain. Jangan sampai anak-anak kita ini melalaikan dari birrul walidain. Jangan sampai pula pekerjaan kita ini melalaikan birrul walidain. Kalau masih ada orang tua, ini kesempatan usia kita 40 tahun ke atas. Tentu orang tua kita lebih tua dibandingkan kita. Mereka butuh perawatan, karena kita juga akan menjadi mereka masalahnya. Lihat orang-orang yang sudah tua tuh, kadang-kadang tingkah laku mereka persis seperti anak-anak, bahkan lebih parah dibandingkan anak-anak. Sehingga muamalah mereka harus lebih baik lagi. Makanya Allah mengatakan, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tundukkan dirimu di hadapan orang tuamu, jangan sombongkan. Ini amalan yang kedua, birrul walidain. Amalan yang ketiga, wa an a'mala salihah tardahu, dan agar aku bisa memperbanyak amal saleh yang membuat engkau redha ya Rabb. Jadi kalau usia kita sudah senja di atas 40, 50, 60, 70, cobalah berpikir, sudah harusnya bahasa gaulnya sudah mulai harus hijrah, harusnya itu. Sudah maksiat-maksiat itu tinggalkan. Karena biasanya ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, usia-usia 40 tahun ini dari segi kesehatan saja sudah banyak dikurangi nikmat tuh. Akan banyak penyakit yang datang kepada dia tuh. Dan kita bisa rasakan, saya juga bisa rasakan bagaimana sudah mulai banyak penyakit gitu kan. Mungkin di usia yang masih anak-anak ini, remaja-remaja ini, katanya nggak punya capek, dia mau lari 100 kilo pun nyantai aja dia. Mau bolak-balik naik tangga lantai 3, lantai 4 pun ngos-ngosan sebentar, stabil lagi.
Coba kita, apakah semput tuh, lantai 2 aja semput. Kan itu. Kita ini maunya jegur turun enak gitu, naiknya tak enak gitu kan. Nafas sudah mulai ngos-ngosan, asam urat sudah mulai tinggi, darah tinggi, kolesterol, macam-macam udah datang tuh. Artinya penyakit-penyakit itu, kesehatan-kesehatan yang mulai dicabut sedikit demi sedikit itu harusnya menyadarkan kita bahwa kita sudah dekat dengan kematian berarti itu. Karena organ kita ini semakin berumur tuh semakin expired bahasanya tuh. Ada expirednya kan itu ya. Mulai melemah semuanya, telinga melemah, mulai agak budak kan gitu, pandangan melemah, mulai agak rabun. Ya, kemudian ngomong juga tidak bisa seperti anak muda, mulai melemah semuanya. Maka sudah sewajarnya waktunya hijrah tuh 40 tahun hijrah. Cari amalan-amalan soleh yang membuat Allah redha. Kira-kira apa nih amalan yang saya harus lakukan dan Allah suka dengan amalan kita? Oh, Allah suka sedekah, bersedekah biar Allah suka. Oh, Allah suka dengan zikir, perbanyak zikir. Oh, Allah suka dengan kalimatun thayyibah, untayan-untayan kalimat-kalimat santun saat bicara. Dirobahlah kalimat-kalimat yang dulu kasar mulai melembut gitu maksudnya. Cari amalan-amalan yang Allah sukai. Jangan asih itu aja karakternya nggak berubah-berubah. Bahkan yang lebih parah lagi, makin parah pula kan itu. Dulu pemakai, sekarang pengedar. Kan itu. Ujung-ujungnya gembongnya pula di situ kan. Ya, jadi kalau bisa itu cari amalan yang ketiga nih, cari amalan yang soleh, yang Allah suka. Kira-kira apa tuh? Allah suka sholat 5 waktu. Salat 5 waktu tepat waktu, ke masjid, baca Quran, berzikir. Harus berpikir ke situ tuh kalau sudah 40 tahun ke atas itu. Karena perjalanan kita menghadap Allah itu sudah dekat masalahnya. Kan Nabi SAW membatasi usia umatnya. A'maru ummati bainas sittina was sab'in. Bahwa umur usia umatku itu berkisar 60 sampai 70. Artinya kalau sudah 40 dah tengah-tengah kita tuh. Sudah tengah-tengah itu berarti tinggal ya kalau Allah takdirkan dipaskan 70 ya adalah beberapa puluh tahun lagi kan itu. Tapi kan waktu itu berjalan dengan cepat ya kawan. Sampai-sampai ada istilah orang kalau tidak diberikan taufik hijrah di atas 40 tahun akan susah dapat hidayah sampai kematiannya. Tapi kalau orang diberikan taufik, diberikan hidayah di usia 40 tahun mulai hijrah, dulu tidak pernah sholat sekarang sholat. Dulu tidak pernah ngaji sekarang ngaji. Dulu tidak pernah ibadah sekarang mulai ibadah. Nah, itu ciri-ciri dapat taufik tuh yang seperti ini, dan biasanya akan dihantarkan kepada husnul khotimah tuh. Maka ini amalan yang ketiga. Kalau usia sudah 40 tahun ke atas, perbanyak amal soleh yang Allah suka dengan amal itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah diriku di dalam anak-anakku, anak turunanku. Begini ikhwan, biasanya usia 40 tahun ke atas itu tingkat emosional kita itu makin tinggi. Bayangan-bayangan takut mati itu sudah menghantui biasanya. Kenapa? Karena keinginan dia melihat anak-anaknya sukses sampai besar, kalau bisa dia menyaksikannya. Biasanya usia 40 tahun kan gitu kan. Ya karena ketika di usia kita menikah umpamanya di usia 25 atau 30, kemudian punya anak, kan di usia 40 tahun anak itu sudah meningkat remaja kan. Anak-anak kita sudah mulai dari sekolah SMP, SMA, dipondokkan di mana-mana. Biasanya keinginan orang tua itu pengen anak itu tumbuh besar, kemudian menjadi orang sukses, dan kita menyaksikannya. Kebayang terkadang saking stresnya kalau tidak punya iman, ikhwan. Orang kalau sudah di atas 40 tahun itu, yang namanya kematian itu terus menghinggapi dia. Dia takut berpikir, kalau saya sudah tua, apakah anak saya merawat saya atau tidak? Itu akan kepikiran ke situ.
Jangan-jangan sekarang saya merawat mereka baik-baik, setelah saya besar, tua, sakit, tak ada pula anak yang dekat dengan saya. Stres dia akhirnya. Ada kepikiran-kepikiran seperti itu usia-usia seperti itu. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita itu diperbaiki Allah. Sebab kalau anak kita diperbaiki Allah, tidak perlu kita katakan, nak, kalau aku sudah tua kau rawat aku, tidak perlu. Kenapa? Karena kalau Allah sudah perbaiki, dengan sendirinya dia akan berbuat baik sama orang tuanya. Dan tidak ada yang bisa memperbaiki anak kita kecuali Allah. Makanya kita minta taufik kepada Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, Allah, perbaiki anak-anakku. Karena kita tidak bisa memperbaiki mereka. Kita kan hanya bisa mengarahkan saja. Nak mondok, sekolah sana, ngaji sana, hanya bisa mengarahkan. Tapi apakah setelah dia besar dia baik? Belum tentu. Banyak orang tua yang sudah menghabiskan biaya menjual kebun, menjual rumah, segala daya upaya pengorbanan untuk kebaikan anaknya, sudah besar kurang ajar pula si anak tuh. Tidak tahu bersyukur. Akhirnya apa? Banyak musuhan anak dengan orang tuanya, sampai naudzubillah tingkat anak berani membunuh orang tuanya. Kan ada tuh. Gara-gara minta dibelikan motor, tak dikasih, dibantai pula orang tuanya. Dia nggak ingat bagaimana orang tua membesarkan dia kan. Makanya amalan yang keempat ini minta taufik kepada Allah. Sebagaimana kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua kita di usia 40 tahun, minta agar anak-anak kita kalau sudah besar juga berbuat baik kepada kita. Disinilah ada namanya hukum karma. Apa itu? Tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Berarti kalau kita jahat dengan orang tua kita, jangan salahkan kalau anak kita jahat dengan kita. Itu maksudnya, ya. Makanya minta terus berbuat baik kepada orang tua kita. Di sisi lain minta juga kepada Allah agar anak-anak kita itu diperbaiki, karena tidak ada yang bisa memperbaiki anak kecuali Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan yang terakhir Allah mengatakan, inni tubtu ilaika, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang kelima, inni tubtu ilaika. Kalau sudah usia 40 tahun, perbanyak tobat. Sudah banyak maksiat yang kita lakukan dari akil balik sampai 40 tahun, ikhwan. Banyak. Entah dosa telinga, entah dosa pikiran, entah dosa mata, entah dosa tangan, kaki, dan begitu seterusnya. Kalau usia-usia seperti itu sebanyak tobat. Sekelas Nabi SAW saja, dia tidak pernah meninggalkan kalimat istighfar dalam sehari itu minimalnya 70-100 kali. Itu Nabi maksum, ya. Kita bukan Nabi, harusnya kita lebih banyak lagi istighfarnya di atas Nabi, karena sudah jelas kita ini hari-hari berbuat dosa. Kenapa di usia-usia seperti ini harus memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar, menjauhi maksiat, banyak menangis, menyesali dosa-dosa kita, berjanji tidak mengulangi lagi, dan begitu seterusnya. Ya tadi saya katakan, karena biasanya usia-usia seperti ini sudah dekat dengan kematian. Banyak teman-teman kita ini kadang-kadang belum sampai 50 tahun sudah meninggal. Banyak, ya kan? Penyakit, komplikasi, dan macam-macam. Padahal usianya masih muda tuh. Bagi kita kan usia-usia 40 tahun ke atas kan masih muda, kecuali di atas 40. Walaupun kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, dikatakan muda itu usia antara 15 sampai 39. Berarti kalau 40 tahun sudah dianggap orang tua, ya. Jadi kalau sudah 40 tahun itu dianggap tua gitu ya. Tapi ada yang tua-tua keladi, tidak mau juga dia dibilang tua. Akhirnya apa? Uban dikit disemir hitam biar kelihatan muda gitu ya. Boleh nyemir itu, tapi jangan warna hitam, warna yang lain saja, warna pirang ya. Tapi jangan aneh-aneh pula, biru yang lebih parah pula pelangi pula, sini biru sini merah sini ya, itu jeger ayam saja nggak ada yang pelangi, satu warnanya. Antum pula melebihi jeger ayam ya. Artinya bahwa di sini
Kita disuruh banyak bertobat. Kalau orang sudah mendekati usia 40 tahun ke atas itu, apalagi 65, 70 tahun, apalagi Allah berikan usia panjang kan, banyak-banyak bertobat. Dan saya tambah lagi, wa inni minal muslimin. Berarti 6 di sini, ada 6 amalan soleh. Wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya saya termasuk orang muslim. Minta kepada Allah agar jangan diwafatkan kecuali dalam keadaan Islam. Kalaupun Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita harus meninggal dunia di usia 40, 50, 60 tahun, gak apa-apa. Tetapi janganlah kita diwafatkan dalam kondisi kafir. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalau bisa jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam sampai berdoa kepada Allah itu, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Itu Nabi Yusuf tuh, ya Allah kalau bisa wafatkan aku dalam keadaan Islam, sertakan aku dengan orang-orang baik. Kalau sekelas Nabi Yusuf saja meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kita ini tidak diwafatkan kecuali muslim dan dilibatkan dengan orang-orang soleh, harusnya kita lebih lagi meminta seperti itu kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian kalau kita lihat ayat setelahnya nih, kenapa kemudian anggap saja 6 amalan yang kita bahas di sini itu penting dilakukan, karena lihat ayat setelahnya, maksudnya ayat 16-nya ya. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Dalam ayat 16-nya surah Al-Ahqaf itu, kalau kita mau mengamalkan 6 perkara tadi, siapa yang mencatat? Pertama, banyak bersyukur. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, banyak beramal yang membuat Allah redha. Yang keempat, minta taufik kepada Allah azza wa jalla, ya, untuk kebaikan. Kemudian yang kelima, minta supaya taufik kepada anak-anak. Kemudian yang kelima, memperbanyak tobat. Dan yang terakhir, jangan diwafatkan kecuali muslim. Atau dengan kata lain, perbaharui keimanan kita. Terus perbaharui keimanan kita. Jangan sampai kita mati kecuali muslim, ya. Kalau kita sudah mengamalkan 6 perkara ini, apa balasannya? Ini balasannya ayat selanjutnya, ayat 16 ini. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal kebaikannya yang telah mereka kerjakan di dunia. Allah terima. Jadi kalau kita mengamalkan 6 amalan tadi dalam surah Al-Ahqaf 15-nya, dan kita dawamkan di usia 40 tahun ke atas itu, kalau Allah takdirkan meninggal dunia, Allah akan terima semua amal kebaikan kita tuh. Cukup sampai di sini? Tidak. Ketika Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Artinya Allah mengatakan dan kami juga maafkan kesalahannya. Bukan diterima amalan kita, Allah maafkan kesalahan kita. Karena kita sudah berusaha kan, di usia 40 tahun kita sudah mulai hijrah di masalahnya, sudah mulai dekat dengan Allah. Jadi kalau takdirkan kita meninggal, Allah terima amalan kita. Lebih daripada itu, mungkin maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan di sebelum usia 40 tahun itu Allah maafkan. Enak tuh, ya. Kemudian Allah katakan mereka akan menjadi penghuni-penghuni sorga. Allah hadiahkan sorga lagi. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan Allah untuk mereka. Ini janji Allah.
Makanya penting 6 amalan ini kita kerjakan di usia 40 tahun ke atas ini. Lihat janji Allah, Allah terima amalan kita, Allah hapus dosa-dosa kita, Allah sediakan sorga, dan janji Allah tidak mungkin meleset. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, adraktu ahlal ilmi bi biladina wa hum yatlubuna dunya wa yukhaliduna an-nasa hatta ya'tiya li ahadihim 40 sanatan fa idza atat alaihim i'tazalun nas. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, aku mendapati para ulama di berbagai macam negeri, ketika mereka masih muda, di bawah 40 tahun, mereka sibuk dengan aktivitas dunia dan bergaul bersama manusia. Tetapi ketika usia mereka 40 tahun, mulai mereka menjauh dari manusia dan memfokuskan ibadah. Itu ulama dulu tuh, orang-orang dulu seperti itu, orang-orang yang itu. Cukuplah dari usia akil balik sampai 40 tahun itu mencari dunia, sibuk dengan dunia, sibuk dengan pergaulan, sibuk dengan teman. Cukup kalau sudah 40 tahun cukup. Jangan disibukkan dengan perkara lain. Kiblat kita sudah berubah ini. Yang dulunya mungkin sering ngobrol, banyak ngobrolnya, kurangi ngobrolnya, banyakkan dikir. Itu maksudnya ya. Yang dulunya malas ke majelis-majelis ilmu itu, mulailah rajin. Mulai berganti suasana gitu. Karena usia 40 tahun itu sudah mendekati ajal kita masalahnya. Jangan disamakan usia antum ketika 30 tahun dengan 40 tahun, jangan. Harus ada perbaikan di sini. Karena lihat kata Imam Malik, dulu seperti itu orang-orang itu. Makanya Nabi SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 37 tahun ke atas itu, belum 40 tahun, itu mulai risih dia dengan kehidupan Quraisy. Padahal itu puncak popularitas Nabi, orang paling kaya di Quraisy. Artinya suksesi kekayaan Rasul dengan perniagaan besar yang mengelola harta Khadijah tuh. Tapi Rasul mulai bosan melihat rusaknya kondisi orang-orang Quraisy, semakin hari semakin rusak. Mulailah Nabi SAW menjauhi manusia, terkadang i'tikaf di Mina, terkadang di Muzdalifah, terkadang akhirnya ketika usia 40 tahun i'tikaf pula di Gua Hira. Di situ pula Jibril datang menyampaikan wahyu dan didaulat menjadi seorang nabi. Artinya kan kita harus berpikir juga ya kan, kalau sudah usia 40 tahun sudahlah dikurangi pergaulannya, dikurangi main-mainnya, mulai mengarah kepada ibadah. Itu maksudnya kata Imam Malik. Di dalam surah Al-Hajj ayat 5, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yurad ila ardalil umri likai la ya'lam min ba'di ilmi syai'ah." Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua sehingga pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Maksudnya usia tua di sini menurut Imam Qurtubi rahimahullahu taala, maksudnya di usia 40 tahun. Jadi ada orang-orang itu di bawah 40 tahun Allah wafatkan. Tapi ada juga orang-orang yang sengaja Allah berikan usia panjang sampai 40 tahun ke atas. Bahkan sampai tua, bangka, sampai pikun, sampai tidak tahu apa-apa katanya. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau Allah takdirkan, Allah berikan nikmat kepada kita usia panjang, syukuri. Kenapa? Karena ada kesempatan, kalau kita orang baik berarti adalah kesempatan menambah kebaikan. Tapi kalau kita orang jahat adalah kesempatan untuk bertobat. Itu maksudnya. Makanya Rasul mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang dipanjangkan usianya tetapi diperbaiki amalannya. Jangan bangga dengan panjangnya usia saja.
Kan ada orang bangga, aku lo udah tua, aku pula dia tua. Kan ada tuh orang yang ngaku tua gitu. Orang nggak mau, tuan aku lah, bangga pula dengan tuanya dia. Ngapain berbangga dengan tua? Jangan berbangga dengan tua. Tua itu justru hisabnya lebih banyak di hadapan Allah. Jangan dibanggakan ketuaan itu, tapi banggakanlah dengan amalannya. Ya, karena kita bersyukur diberikan usia tua, tetapi tua yang seperti apa? Kata Rasul, wa hasuna amaluhu, yang baik amalnya. Makin tua itu makin baik, makin baik, makin baik, dan begitu seterusnya. Itu maksudnya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari usia tua ini, ikhwan. Apa kata Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika minal kasali, wa a'udzubika minal jubni, wa a'udzubika minal harami, wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, kata Rasul mengajarkan ini doa yang diajarkan Rasul kepada kita. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari rasa malas. Kalau bisa jangan malas. Lihat orang malas itu. Orang malas itu tidur saja kerjanya. Angan-angannya tinggi, tapi tidak pernah keraih, malas kan itu ya. Orang malas itu otaknya aja naik ke langit, tapi badannya diam saja. Cemana cita-citanya akan tercapai orang malas itu. Berlindung dari malas ya. Aku meminta perlindungan kepadamu minal jubni, dari bukan hanya malas saja, tetapi juban itu lemah hati, takut ya. Dan aku berlindung kepadamu dari usia tua ya. Kita berlindung loh dari usia tua. Ngapain berbangga dengan tua? Kita suruh berlindung dari usia tua, karena usia tua ini sekali lagi itu kembali seperti anak-anak. Banyak WA yang sampai kepada saya, tanya, Ustadz, orang tua saya sudah sepuh, dia sekarang terbalik, mau ngambil wudhu aja nggak bisa, semana cara mewudukannya. Ada lagi yang bertanya, Ustadz, orang tua saya terbaring, hari-hari saya menggantikan pampasnya, cemana sholatnya? Ustadz, orang swasta terbaring, bagaimana ibadah ini itu, macam-macamnya. Coba lihat, menunjukkan apa? Kalau orang sudah tua itu jangan lagi cerita wudhu, diwudukan. Jangan lagi cerita sholat, diingatkan sholatnya. Apalagi kalau sudah sampai tingkat pikun kan, bingung. Dibilang makan belum makan, dibilang belum makan, makan pada 3 piring. Orang pikun kan itu ya. Makanya di sini kita berlindung dari usia tua itu. Jangan sampai kemudian kita diberikan usia tua tetapi sulit untuk bertobat. Itu kita maksudnya berlindung dari situ ya. Kita diberikan usia sudah 50-60 tahun, kok susah kali bertobatnya. Diingetin itu, kalau orang Jawa itu dikandani malah ngandani balik. Diingetin balik gitu. Kita boleh diceramahi dia, diarahkan ke yang baik itu tak mau, degil ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kenapa Nabi SAW sampai mengatakan, dan itu kembali sebenarnya ke masa muda. Kalau masa mudanya baik, ikhwan, biasanya kalaupun nih seandainya ada waktu-waktunya dia jahat, pasti dia akan kembali baik lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Igtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Salah satunya Nabi SAW mengatakan apa? Kata Nabi SAW, syababuka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Makanya sering saya nasihatkan apabila mengisi parenting gitu ya, bagaimana pendidikan anak itu. Ulama mengatakan, kalau kita sebagai orang tua ini mengasuh anak kita, mengarahkan anak kita kepada yang baik, dan kita betul-betul ada keikhlasan, berkorban waktu, tenaga, biaya, yang penting anak saya baik. Memang dari kecil kita sudah cetak tuh. Allah takdirkan setelah dia remaja kemudian dewasa, lari pula dari ajaran kita, entah jadi jahat, pergaulan bebas atau apa.
biasanya anak seperti ini nanti ada waktunya balik lagi, pasti dia akan tobat lagi. Kenapa? Karena dasarnya baik. Kalau dasarnya baik kemudian menyimpang, pasti balik lagi. Tapi kalau dasarnya jahat, dibiarkannya sama orang tua, anak itu tidak pernah dididik, terserah dialah, mau ngalor, mau ngidul, mau ngetan, mau ngulon, mau apa, kan terserah dia. Ya, ketika anak itu menjadi besar kemudian jahat, itu susah kembali karena tidak punya dasar baik orang itu. Makanya sebagaimana kita juga sama, kalau di masa muda kita ini kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, belajar terus belajar, beramal terus beramal, berdakwah, sabar atau apalah kebaikan-kebaikan itu. Kalaupun satu hari mungkin kita ini, mungkin hawa nafsu kita ini terkalahkan oleh hawa nafsu kita, akhirnya kita jadi jahat. Minimalnya orang-orang seperti ini kalau di masa tuanya pasti akan hidayahnya akan datang lagi, balik lagi dia. Ya. Makanya kenapa masa muda itu menentukan masa tua. Masa muda itu menentukan masa tua. Makanya Rasul mengatakan syababuka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Inilah diantara faedah daripada ayat surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika. Ada pertanyaan? Sebelum ada jawab, kita buat tanya jawabannya. Biar kalau ada yang bertanya silakan. Kalau enggak kita tutup. Ya. Ini masalah umur tadi saya. Iya. Kita kan sudah merasa tua, tapi masih sibuk kita bekerja, tapi untuk menafkahi anak, kita di sekolah apa itu, apakah itu masuk kita dunia atau kita apa? Tidak, ya. Kalau memang kebutuhan kita memang mendesak, usia sudah 40, 50 tahun, kok semakin sibuk dengan dunia karena melihat anak-anak semakin besar, kemudian sekolah pun meningkat, biaya pun meningkat, ya, kemudian akhirnya makin disibukkan lagi dengan cari uang. Kalau maknanya cari uang itu untuk memperbaiki anak kita, justru itu sebuah ibadah. Tapi jangan lupakan kewajiban yang lebih wajib dibandingkan mengejar dunia untuk anak-anak, kan itu. Maksudnya tetap prioritaskan sholat 5 waktu, kan itu ya, birrul walidain, ya, karena kalau kita cari uang untuk anak istri kita, ada yang lebih wajib orang tua kita. Kalau bagi laki-laki kan itu, kalau bagi perempuan kan haknya untuk suami, tapi laki-laki haknya untuk orang tua, suami, istri dan anak itu nomor 2. Jangan lupakan kewajiban-kewajiban seperti itu. Kemudian juga jangan tinggalkan majelis taklim. Sebab kalau orang sudah disibukkan dunia, lari pula dari majelis taklim, biasanya ada tingkat futur, karena tidak ada nasihat di situ masalahnya. Makanya di zaman Rasul, Fudail ibn Handolah seorang sahabat Rasul, itu pernah mengadu kepada Abu Bakar. Mengatakan, ya Abu Bakar, apa saya munafik? Kata Abu Bakar, kenapa? Saya itu kalau hadir di majelis Nabi cerita surga neraka, kok kayaknya surga neraka itu ada di pelupuk mata. Tapi kalau sudah pulang dari pengajian, sibuk pula dengan keluarga, dengan pekerjaan, itu kayaknya surga neraka itu tak ada lagi di mata, katanya. Apa sih munafik? Ya, apa di ujung riwayat kata Rasulullah, ya Handolah walakin sa'atan sa'ah. Wahai Handolah, kalau begitu bagi waktumu. Satu waktu kau sibuk dengan dunia, satu waktu kau sibuk dengan akhirat. Bagi waktu. Mengejar dunia nggak apa-apa, tapi kejar juga akhirat, itu maksudnya. Jangan sampai kemudian mengejar dunia itu melalaikan akhirat. Ini yang dicela, yang Allah katakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Jangan sampai melalaikan mengejar dunia dari akhirat. Nanti kelak engkau akan tahu. Kau akan tahu nantinya akibat daripada melalaikan akhirat dan mengejar dunia itu. Ya, jadi nggak masalah ya mengejar dunia untuk kebaikan anak kita, tapi jangan lupakan kewajiban. Ya, sekali-kali sibuk dengan dunia, sekali-kali sibuk dengan akhirat, sebagaimana nasihat Rasul kepada Handolah, walakin sa'atan sa'ah. Wahai Handolah, nggak apa-apa, tapi sa'ah satu waktu ngaji, satu waktu cari kerja, begitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka